Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di pagi hari ini informasi sahabat budaya. Kalau bicara tentang Korontigi ya, ini salah satu juga yang dilakukan adalah prosesi Korontigi, yaitu pembubuhan daun pacar, dan dimulai dengan dipanggilnya orang-orang yang bertugas sebagai pemain gendang untuk naik ke rumah mengiringi proses jalannya pembubuhan daun pacar hingga selesai dan tidak pernah terputus begitu. Dan Korontigia ini merupakan akhir dari proses upacara pernikahan adat Makassar. Memulai Korontigia diawali dengan pembacaan doa dari kelompok Pak Barasanji. Pak Barasanji ini adalah kumpulan orang yang membacakan kitab suci Al-Quran secara serta salawat Nabi, dan kelompok Pak Barasanji ini biasanya dipimpin oleh ketua adat atau imam masjid yang berada di daerah setempat. Dalam pelaksanaan Korontigi terdapat ritual khusus yang dilakukan oleh keluarga, kerabat serta Pak Barasanji terhadap calon pengantin. Ritual tersebut adalah pembubuhan leko Korontigi daun pacar pada telapak tangan pengantin disertai dengan doa. Bahan utama dalam membubuhi telapak tangan dengan tangannya pengantin yaitu daun pacar yang dihaluskan dan disimpan dalam wadah kecil, dan hasil tersebut diartikan sebagai kesatuan jiwa atau kerukunan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Itulah informasi sahabat budaya yang kami hadirkan di pagi menjelang siang hari ini, dan kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sebentar kami akan hadirkan acara Teras UMKM, dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber yang hadir di studio kami. Siang hari ini kita akan bicara terkait melestarikan cemilan legend zaman dulu sampai masa kini dengan inovasi rasa. Saya sudah bersama anak muda kami, ada Anita Nasir, owner dari Nasta Peyekoin. Saat lagi ya sahabat budaya, kita akan berbincang bersama Nita selepas kita ikuti yang berikut ini.
gambaran perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Ketekesu adalah desa adat di Kabupaten Tanah Toraja yang dikenal sebagai salah satu pusat budaya dan sejarah masyarakat Toraja. Desa ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan terkenal dengan deretan rumah adat tongkonan yang masih terawat serta lumbung padi tradisional yang tersusun rapi. Selain itu, Ketekesu juga memiliki situs pemakaman tebing batu yang dihiasi patung tahu-tahu, yaitu patung kayu yang melambangkan orang yang telah meninggal. Tempat ini menjadi saksi tradisi dan kepercayaan masyarakat Toraja yang masih dijaga hingga sekarang. Karena kekayaan budaya dan nilai sejarahnya, Ketekesu berkembang menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang terkenal hingga mancanegara. Demikian kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di teras UMKM di hari ini. Alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kami yang sudah setia bersama kami sedari tadi. Terima kasih kedatangannya untuk narasumber kami siang ini. Kita akan berkenalan dengan narasumber teras UMKM hari ini, sahabat budaya. Beliau masih seorang gadis. Kita akan bicara mengenai melestarikan cemilan legend zaman dulu sampai masa kini dengan inovasi rasa. Sudah ada owner dari Nasta PY Koin, yaitu Anita Nasir. Kita menyapa dulu sama Nita. Assalamualaikum, selamat siang Nita. Waalaikumsalam, selamat siang Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Puasa Ki? Puasa dong. Alhamdulillah. Hai, Nita, siang hari ini kita akan bicara tentang PY yang ada dan di siang ini pula nanti kita akan sama-sama sahabat budaya membuka line telepon di 0811 400 9250. Siapa tahu sahabat budaya ingin membeli dan tertarik untuk membeli produk dari Nita, yaitu PY Koin. Pasti unik ya, karena PY itu biasa bentuknya beda-beda. Iya. Nanti kita akan bicara lebih jauh ya Nita. Sesaat lagi kita dengarkan dulu kelong berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hilal Ramadan menyapa cakrawala, saatnya kita menjernihkan batin dan melangitkan doa untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama. Saya Fatmawati Rusdi, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026. Semoga bulan suci ini menjadi momentum untuk memperkuat iman, memperbanyak amal kebaikan, serta menumbuhkan kepedulian dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Mari kita jalani Ramadan dengan hati yang bersih, penuh keikhlasan, dan semangat berbagi untuk Sulawesi Selatan yang lebih berkah dan harmonis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Baik, kita masih di teras UMKM siang hari ini. Alhamdulillah kita akan berbincang langsung dengan owner yang tentunya PY Koin, sahabat budaya. Kita langsung ke beliau yang sudah hadir, ada Nita. Nita, kalau bicara tentang PY kan pastinya PY itu sudah banyak ya dijual di kita di Sulawesi Selatan. Yang pasti juga PY itu bukan hanya konsumsi orang-orang Jawa atau masyarakat Jawa, tapi juga di Sulawesi Selatan itu sudah ada. Iya. Nah, kita mau tahu apa kisah di balik pemilihan cemilan tradisional ini sebagai fokus usaha tak, dan sejak kapan berdirinya, dan cerita di balik usaha ini. Mungkin silakan Nita. Kisahnya itu awal mulanya kan di rumah sering sediakan kayak kerupuk-kerupuk begitu kan untuk teman makan. Nah, salah satu favoritnya itu peye. Kemudian karena ini awal mulanya saya buat ini itu dari almarhum ibu. Almarhum ibu, dia bilang dia lihat-lihat di YouTube, bilang kok ada yang unik begitu bentuk peye-nya, coba kita buat. Awal-awalnya coba. Terus kemudian pas dicoba hasilnya kok enak. Resepnya pun lihat di YouTube, tapi ada tambahan sedikit dari resep dari mama. Gitu. Jadi kemudian kayaknya bagus ini kita produksi, kita jual ke orang. Kan biasanya orang taunya peye itu bentuknya kotak, terus ujungnya runcing. Apalagi pada saat kita makan itu kadang gusi sakit atau bagaimana kan. Nah, ini kalau kita bentuknya koin, peye koin, makanya diberi nama peye koin. Jadi makannya lebih mudah gitu. Kayak gitu. Oke. Boleh cerita awal dari produk tak itu namanya apa? Terus berdirinya kapan? Terus di mana letaknya? Izinnya sudah sampai di mana? Pertama itu awal mulanya mereknya itu Princess Snack. Princess Snack. Iya, kan apa ya, kayak asal ini aja merek, belum tahu harus ada halal, belum harus ada PRT. Halal tahu, cuman untuk nama brand itu kayak mungkin orang cukup tahu dulu begitu, ya kan. Nah, kemudian setelah ini sudah mulai proses dari awal, kita ikut pelatihan, udah masuk di BRI di mana kayak gitu kan. Akhirnya urus halal, terus urus PIRT, kemudian ada haki. Nah, di saat kita udah mulai diuruskan untuk haki merek, ternyata mereknya itu enggak boleh yang unsurnya sama dengan merek lain. Jadi mau ndak mau kita harus rebranding. Jadi setelah dari Princess Snack itu rebranding jadi Nasta. Nah, Nasta sendiri itu dari bahasa Hindi India. Itu dia makanan ringan. Tapi di lain itu ada artinya, nama saya Anita Nasir. Begitu. Hanya dari nama mama. Begitu. Iya. Oke. Lalu berkembangnya sudah berapa lama tuh? Sudah berapa lama digeluti? Ini baru jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Oke. Nah,
Terus berikutnya, menurut pandangan Ta, apa yang membuat cemilan jadul ini itu tetap memiliki tempat di hati masyarakat, meskipun ya kita tahulah gempuran jajanan modern itu sekarang sangat kuat ya. Mungkin kalau kita pikirnya dari rasa dan kenangan atau nostalgia pada saat di rumah. Misalkan kita kemana, kita mau makan peyek, ingat suasana di rumah begitu. Apalagi untuk orang-orang yang sering kumpul keluarga makan rame-rame tapi orangnya sudah berkurang. Jadi itu ingatan yang harus dijaga, tetapi kita sampaikan di rasanya tetap kita jaga. Jadi kita setiap makan kenangannya muncul gitu. Jadi kita nostalgia di masa kini. Kayak gitu, yang bisa kita bawa ke masa kini cuman rasanya dan ingatan kita. Kayak gitu. Iya. Kayak lagu ya. Iya. Cuma ingat rasa tapi namanya lupa gitu. Baiklah, bagaimana kita menjaga keaslian resep dasar atau teknik pembuatan tradisional ini agar cita rasa aslinya itu tetap terjaga begitu. Kan kita bilang tadi dari Ibu Ta, ya, dari Mama Ta. Jadi bisa diceritakan mungkin. Kalau dari bahan-bahan kita tentunya pilih yang berkualitas. Iya. Untuk menjaga rasa kita kayak apa ya? Diukur memang udah ada resepnya. Jadi kita itu harus tetap jaga rasanya, cuma agar dia tidak berubah gitu. Jadi memang bahan itu pokok utamanya harus segar gitu. Kalau dia tidak segar rasanya bisa berubah. Apapun itu. Bias misalkan cuman satu bahan pun yang nggak bagus, rasanya bakalan berubah. Jadi memang bahan pokok utama yang harus dijaga. Oh iya. Bahannya boleh tahu dapat dari mana bahan baku? Kalau bahan baku kebetulan ada yang di sekitaran rumah pasar yang memang jualan bahan-bahan kayak bawang-bawangan gitu. Nah, itu sudah ada di sekitaran rumah. Iya. Jadi kita cari yang memang benar-benar bagus gitu. Tapi memang tidak punya langganan tetap untuk ada langganannya. Cuman kadang ada beberapa begitu langganan. Bukan satu orang saja. Oke, dan itu di pasar tradisional dekat rumah saja ya. Lalu kalau proses pembuatannya sendiri itu berapa lama kalau bikin peye ini? Ini kalau sama Mama ya, almarhum kan dia sudah almarhum beliau. Kalau biasanya sama Mama berapa hari, terus berapa kilo mungkin atau berapa gram, sedangkan kalau kita sendiri berapa? Sebenarnya kalau kalau mau pesan gitu misalkan itu saya masih sistem PO. Oh, PO. Iya, PO karena kan saya sekarang kerjanya sendiri, sedangkan untuk produksi sendiri ini produknya itu butuh 2 hari. 2 hari untuk proses jadinya dari mulai pertama kali dimasak sampai akhir pengemasannya 2 hari. Itu jadinya sekitaran 2 kiloan. Itu pun cuman kalau dalam standing pouch gini cuman 18. Oh iya. 18. Kalau dalam satu kemasan itu berapa gram yang kita bawa? 150 gram. Harganya berapa? 25.000. 25.000. Iya. Oke. Dan produk ini kita sudah pasarkan kemana saja. Terus ada kalau pesanan bisa melalui WhatsApp juga begitu? Bisa, iya. Kalau untuk pemasarannya ini masih sistem PO kan saya bilang. Cuman kalau ada event di hotel, event Ramadan atau apa ini saya bawa. Kayak gitu pemasarannya dari orang ke orang juga. Terus apa tadi? Iya. dari WA-nya siapa yang tahu? Iya, nomor WA-nya ada, terus ada Instagram-nya juga. Oh, begitu. Ada ya semuanya. Oke. Di mana tempatnya? Produksinya di Minasaupa. Tapi kan ada aplikasi yang bisa menggerakkan ya. Iya, ada. Dan kita kan pertanyaannya begitu. Oke, baiklah. Dan apa alasan utama tak memutuskan untuk memberikan inovasi rasa pada cemilan legendaris ini? Tadi kita bilang ada beberapa rasa ini dari peye koin tersebut yang kita produksi ya. Iya. Kalau dibilangin kita inovasi rasa itu mungkin kita lihat dari perkembangan zaman, ya kan? Rata-rata kan orang-orang sekarang sukanya pedas-pedas. Apapun kayaknya tanpa pedas nggak enak. Jadi saya rasa mau coba peye pedas itu kayak gimana. Jadi
yang saya ini kan mau rasa pedasnya dia dikembangkan lagi. Mungkin orang lebih suka makan peye ada yang rasa pedas, tapi mungkin ada juga orang-orang yang sukanya yang original. Jadi untuk sekarang rasanya masih ada dua, yang original sama yang pedas. Oh, untuk sementara. Iya. Yang kita bawa itu Original. original. Iya. Oke. Baiklah. Nah, bicara mengenai varian rasa baru yang tadi kita katakan, yang mungkin adakah rasa jeruk purut mungkin atau apa begitu yang lebih ke tradisionalnya? Tadi kan kita bilang pedas begitu. Nah, Ada ini yang dari situ. originalnya pun sudah ada daun jeruk purutnya. Oh iya. Iya, jadi Oke. tinggal kalau mau pedas tinggal tambah lomboknya aja atau cabai. Tinggal itu daun purut pun sudah ada di sini yang original. Begitu. Iya. Oke. Baiklah, dari sekian banyak inovasi yang rasa yang kita buat, mana yang paling diminati konsumen dan mengapa menurut Tak itu rasa ini sukses di pasaran? Kalau menurut saya sih yang original. Original. Iya, karena kan pada dasarnya orang sukanya yang misalkan apa ya, susah untuk coba yang baru, tapi kalau ingat kata pedas mau deh kayak gitu coba. Cuman kadar pedasnya orang kan beda-beda. Iya, jadi untuk ini lebih cari amannya mungkin coba yang original dulu. Nanti kalau misalkan mau yang pedas, oh saya coba yang pedas kayak begitu. Ah, begitu. Iya. Oke, dan ini kalau bicara tentang lagi pemasaran yang tadi dikatakan bahwa dari sekian inovasi rasa tadi, bagaimana kita cara Tak menyeimbangkan antara aspek nostalgia dengan aspek kekinian dalam produk Tak ini? Mungkin dari segi rasa kita tetap ini rasanya agar teringat masa-masa dulu atau orang-orang dulu atau orang tua kita begitu. Cuman dari segi rasa nostalgianya, cuman untuk masa kininya dari kemasan. Oh iya. Kemasannya kita bikin lebih menarik di mata masyarakat sekarang, yang eye catching, terang dari jarak 10 meter akan kelihatan, betul. ya kan? Lu Biar apa rabun itu? juga lihat Iya. gitu ya. Bilang, apa itu kayaknya menarik. Kan biasa kita lihat luar dulu tampilan bagus. Iya, betul. Padahal di dalamnya Oh, biasa lebih begini. bagus lagi. Lebih bagus lagi. Iya, rasanya juga lebih enak Iya, gitu lebih ya. enak. Iya. Biasanya kan orang kita tampilannya lihat dari luar dulu, Iya, tapi ini tampilan luar dan dalam enak dan Oke, bagus. Iya. Dan memang ciri khas dari tampilan luar motifnya memang harus cerah begitu ya, Iya, warnanya merah karena kalau kita dengar dari ini makanan ada warna tersendiri untuk menarik konsumen. ya. Iya. Warna merah atau warna kuning yang cerah. Terus kita dapat kemasannya tuh dari mana, bikin sendiri, Ini kreasi sendiri atau pesan? kalau ini desain sendiri, terus kemasannya cetaknya di Surabaya. Oh begitu, bukan di sini ya. Iya. Oke. Terus kita kalau banyak orderan biasanya, kita siapa yang bantu? Sendiri. Sendiri? Iya. Oh, Makanya saya ini kan PO. Oh begitu. PO-nya biasa saya buka 1 minggu. Nanti ditentukan hari apa, hari sekian ini baru antar. Oh begitu. Kayak gitu. Itu terus biasanya antar sendiri atau ada driver? Gojek. Oh iya. Iya. Oke, Banyak bisa ya. Gojek, iya. Dan rata-rata yang pesannya itu masih di sekitaran kita atau ada di luar? sekitar Kebetulan Minasa sudah ada Upa? di luar. Oh, Di begitu. Jakarta, Bandung sama Bekasi. Karena dibawa dari keluarga atau gimana? Dari lihat promosi HP, WA teman. Oh begitu. Iya. Iya, oke, baiklah. Baik, kita dengarkan dulu Kelong. Nanti kita akan kembali lagi. Buat sahabat budaya yang mau bergabung, boleh mau bertanya di siang hari ini, kami buka WhatsApp 0811 400 9250. Siapa tahu ada yang suka cemilan peye ini, tapi dia dalam bentuk koin, boleh nanti ya bergabung di 0811 400 9250. Sesaat lagi sahabat budaya kita dengarkan dulu Kelong berikut.
janji ia pamewa si Bali kegani bunga janjimu lauri aleku kegani bunga janjimu lauri aleku ura koma janji ia pamewa si Bali. Sholat tarawih, sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari, tepatnya di bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad. Di samping itu, sholat tarawih memiliki keutamaan atau fadilah yang sangat besar. Barang siapa mengerjakannya secara berjemaah, maka pahalanya dihitung sholat 1 malam penuh. Malam ke-10. Pada malam yang ke-10, Allah akan memberikan kebaikan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita sahabat budaya siang hari ini di teras UMKM, dan alhamdulillah kita masih bersama Nita atau saya panggilnya Nita, tapi nama lengkapnya adalah Anita Nasir, owner dari Nasya Payekoin. Baik, Nita, kalau bicara tentang produksi, pastinya proses produksi ini tadi kita bilang ada memakan beberapa hari dan kita yang mengerjakan sendiri begitu. Terus boleh tahu tidak langkah-langkah dari proses pembuatan Payekoin ini? Untuk langkah pertama tentunya siapkan bahan semua, terus bahan basahnya, bumbunya, bumbu kering sama bahan tepung-tepungan. Nah, semuanya setelah itu dicampur, jangan lupa itu kacangnya saya goreng terus saya tumbuk. Jadi bukan yang utuh. Oh begitu, bukan diiris-iris juga ya? Enggak, ini ditumbuk tapi bukan tumbuk halus, tumbuk kasar, tetap makanya itu tekstur kacang tetap ada. Makanya dia biar agar lebih di peyeknya tercampur secara merata begitu. Gitu. Kemudian dicetak pakai cetakan koin telur. Gimana sih apa sih namanya? Pokoknya dia cetakan telur. Yang bulat besar warnanya hitam. Kecil, enggak, ini yang kecil-kecil yang biasa kayak di jajanan anak-anak SD, ada itu yang telur-telur, yang satu loyang itu ada 19 bulatan. Nah, itu. Pakainya itu digoreng setengah matang, kemudian kita bermalam didiamkan selama 1 malam untuk menyerap semua minyak biar enggak terlalu meresap. Kemudian hari keduanya baru proses penggorengan yang kedua. Kayak gitu. Kemudian setelah itu didiamkan lagi selama 1 hari atau setengah hari, kemudian baru di packing. Oh, jadi tidak langsung di packing? Enggak, harus tetap dulu didiamkan, didinginkan, diresapkan lagi minyaknya, baru di packing agar minyaknya tidak terlalu banyak. Karena dari kemarin awal-awal bikin bilangnya minyaknya banyak, terlalu teresap minyak. Jadi mikirnya caranya gimana ini peyek tidak terlalu banyak minyak, tapi mau gimana pun namanya gorengan pasti ada minyaknya. Tapi kan kalau dibiarkan beberapa hari otomatis dia lempem ya? Enggak. Kalau yang pertama. Kalau yang pertama memang melempem, namanya kan digoreng setengah matang. Makanya dibutuhkan proses penggorengan kedua untuk merenyahkan. Gitu. Tapi jaraknya itu tadi kita bilang berapa hari? Cuman satu malam. Satu malam. Kalau misalkan selesai malam, besok pagi digoreng. Jadi kita biasa bikinnya pagi atau siang atau malam nih? Pagi. Dari pagi sampai malam, terus kemudian besok pagi lagi. Begitu. Iya. Ya, oke, baiklah. Nah, tadi kita masih bicara tentang tantangan. Nah, tantangan sejauh mana tantangan yang kita hadapi dalam memproduksi cemilan tradisional ini,
di skala UMKM, terutama terkait dengan ketersediaan bahan baku atau juga ada yang lain ya begitu tantangannya? Boleh, silakan. Pemasaran mungkin? Atau yang Iya, lain? salah satunya pemasaran dengan bahan baku. Salah satunya itu kalau bahan baku kualitas dengan harganya. Bagaimana caranya kita tetap menjaga kualitas produk dengan bahan baku yang kadang-kala naik turun. Ya. Itu Contoh. contohnya kayak misalkan kacangnya naik berapa persen. Jadi kita mesti mutar, oh gimana ini harga naik, tapi kita ndak bisa juga menaikkan harga. Kayak gitu. Jadi yang itu salah satu tantangannya sama pemasaran. Pemasarannya juga biarpun dibilang kita pemasarannya dari mulut ke mulut, terbatas kan kalau dari mulut ke mulut. Betul. Kayak gitu. Terus kalau bicara mengenai pemasaran tadi yang kita katakan bahwa adakah kalau umpama kita beli 3 diskon 1 mungkin atau apa begitu yang ditawarkan oleh Nita bagi konsumennya? Kebetulan kalau saya sendiri itu pemesanan lebih dari 5 gratis ongkir. Oh begitu. Iya. Daerah mana? Makassar, boleh? tapi Makassar. Terus? daerah Makassar. Kemudian sebelum biasanya kalau kita ikut event kan orang biasanya apa ini? Saya Iya. juga kasih tester. Kalau misalkan kayak pengenalan produk, oh mau menjual produk, Ibu silahkan kita coba testernya. Jadi kan orang bisa tahu dulu rasanya kayak gimana, kayak betul. gitu. Oh, Salah begitu. satu teknik pemasaran kan tester. Iya, kayak gitu. Oh jadi itu ya. Iya. Jadi 5 gratis ongkir. Sekira produk ya Pak. Iya. mau produk ya begitu ya sebenarnya. Siapa yang tidak mau kalau produk begitu ya? Iya. Oke, baiklah. Nah, kalau bicara mengenai produk ini, bagaimana kita memperkenalkan produk rebranding yang tadi kita katakan cemilan jadul ini kepada generasi Z atau Gen Z atau milenial yang sebelumnya itu tidak mengenal cemilan ini? Dari sosial media. Sosial. Zaman sekarang kan tidak mungkin kita tidak ada sosial media. Anak-anak pun pasti main HP, kayak gitu kan. Jadi otomatis kita lebih promosi ke sosial media, IG, WhatsApp, apa dari mulut ke mulut. Tapi memang kalau untuk mengejar atau tujuannya Gen Z atau apa, kita ke sosial media. Makanya ada Instagram, kayak gitu. Jadi ya. Oke, kalau bicara mengenai penitipan atau jualan yang adakah kita titip-titip di toko mungkin atau kita titip di rumah makan yang ada untuk PY Koin ini? Kalau untuk sementara sih masih ikut event-event sama karena kan sistem PO, jadi untuk produksi banyak belum bisa. Tapi kalau misalkan mau dikasih masuk ke toko sebenarnya sudah bisa karena legalitasnya sudah lengkap, ada haki, ada halal, ada PRT. Untuk kemasan kan itu yang paling utama, kalau ke toko ada PRT. Iya. Nah ini sudah ada, cuman karena kendala masih proses produksinya terbatas, jadi masih belum bisa. Tapi kalau untuk event-event bisa. Kayak begitu. Tidak adakah niat Nita untuk punya karyawan gitu? Terus kalau membludak itu pesanan biasanya kapan gitu? Atau adakah saat yang membludak terus Nita bilang, aduh gimana saya mau panggil orang, takutnya saya bagaimana gitu? Pernah waktu tahun lalu menjelang Lebaran. Iya, kadang kan pada saat menjelang Lebaran kayak orang-orang pengennya ada keripik, ada kue kering atau apa kayak gitu kan. Nah kebetulan pas Lebaran tahun lalu lumayan hektik juga. Ada mau ndak mau terpaksa panggil sepupu, bilang bantu begini. Nah, kebetulan ada kakak juga di rumah, cuman kan tidak bisa setiap hari. Jadi ya ambil dari sepupu dulu. Tapi untuk karyawan sekarang masih belum. Tapi ada rencana sih buat ini ambil. Iya. Dan kalau produksinya biasa setiap hari berapa kira-kira? Untuk per 2 harinya 18 pieces. 18 pieces. Iya. Dan itu habis semua. Iya, biasanya kan sudah di PO. Oh, di PO. Iya. Jadi rata-rata itu 18 pieces ya. Dan itu 2 kilo sehari atau bagaimana itu? 2 hari. Itu 2 kilo. 2 kilo. 2,5 kilo Dalam 2 hari. 2 hari. Iya. Jadi hampir 2 hari selalu produksi begitu ya.
Oh begitu, oke. Walaupun tidak ada yang pesan tapi tetap Iya, karena minta bikin. kadang-kala ada yang tiba-tiba PE-nya ready kayak begitu. Oh begitu, oke baiklah. Nah bicara mengenai teknologi, sejauh mana teknologi itu baik teknologi produksi maupun pemasaran digital yang membantu kita dalam melestarikan cemilan ini. Ya tadi mungkin ada IG-nya, ada Facebook-nya, atau WhatsApp-nya boleh dikasih tahu ke kami. Kalau masalah teknologi itu sangat membantu sih sebenarnya, apalagi dalam sistem promosi. Kalau di IG itu ada namanya nasta.ind. Kemudian kalau nomor WA-nya ya nomor WA, ada nomor WA bisnis. Terus kebetulan ada juga nomor WA pribadi, tapi yang untuk Bisnis. ininya di bisnis. Nomornya berapa? Boleh tahu supaya kita tahu, siapa tahu pendengar yang mau memesan PI ini sahabat budaya bisa langsung memesan ke nomor WhatsApp yang akan dikasih tahu Nita sama kita. Ya, mau cemilan yang unik begitu, dia tidak manjang, tidak tajam, tapi dia lebih ke bulat. Iya. Oke, silakan berapa Nita? Kalau untuk WA bisnisnya itu 0878 7363 7855. Ulang, boleh? 0878 7363 7855. Oke, jadi untuk sementara PI-nya masih dipasarkan di rumah dan PO. Iya. Dan PO ya. Iya, sistem PO. Kalau umpama Nita saya mau pakai umpama hari ini, umpama contoh ya, saya mau PI itu hari ini, saya pesannya beberapa hari sebelum itu. Enggak, kita misalkan kita pesan ini hari, ready-nya hari Rabu. Oh hari Rabu. Iya. Oh, Atau begitu. kalau misalkan kayak begini paling Mau lambat Kak hari pakai- Kamis. Mau Kak pakai umpama hari Senin, berarti hari Sabtu saya sudah ada pesan ya? Iya. Atau hari Atau Jumat ya? Iya, intinya 2 hari pembuatan. Oh 2 hari pembuatan. Iya. Oh jadi bisa diperkirakan sahabat budaya pendengar kalau umpama kita mau untuk pesan 2 hari sebelum hari H. Iya, 2 hari sebelum hari H. Lebaran kapan ya? Tapi sekarang ini banyak yang sudah pesan. Alhamdulillah. Mungkin ini akhir minggu sudah mulai produksi Oh, begitu. untuk Lebaran. Oh begitu. Iya. Ini juga rata-rata orang pakainya untuk apa? Untuk makan sendiri atau rata-rata taruh di meja untuk jadi cemilan atau bagaimana nih biasanya? Biasanya sih ada makan sendiri, makan rame-rame, tergantung selera. Orang makannya sama nasi, bisa makan sama nasi, makan sama mie. Oh begitu. Iya, cemilan dimakan sendiri pun bisa. Mhm. Dan rata-rata yang pesannya memang ibu-ibu atau Gen Z yang banyak milenial, Banyakan ibu-ibu. ibu-ibu ya untuk di rumahnya ya. Iya. Oh, begitu. Oke, baiklah. Nah, apa harapan tak terhadap keberlangsungan cemilan tradisional Indonesia ini di masa depan? Tentunya di tengah persaingan global saat ini, terutama kita begitu yang produksinya. Mungkin kita melestarikan ini cemilan jadul. Iya. Cemilan masa lalu atau masa lalu yang untuk orang tua kan yang rasa kayaknya kita mesti lestarikan biar anak-anak zaman sekarang bisa tahu ternyata cemilan yang orang-orang dulu makan pun masih bisa dinikmati sama anak-anak zaman sekarang. Ya begitu, makanya kita harus menjaga rasa. Jadi kalau misalkan kita kasih perkenalan untuk anak-anak, oh ini loh dulu kita makan pada saat masih kecil. Nah, sedangkan anak-anak zaman sekarang makannya ya manis-manis, kayak permen itu, ya kan. Terus yang zaman now yang Yang- pokoknya luar negeri. Iya. Jadi tradisional ini mereka kayaknya asing begitu. Mikirnya kayak terlalu kuno begitu, makanan jadul. Padahal itu sebenarnya cita rasa yang harus kita lestarikan di Indonesia. Apalagi kita sebagai orang Indonesia itu makanan daerah banyak, cemilan, makanan kue itu banyak. Tapi sayangnya anak-anak zaman sekarang kurang apresiasi sama yang namanya masakan dari zaman dulu untuk dilestarikan. Lebih ikut ke arah luar negeri kayak begitu. Oke deh, baiklah. Kita ke yang terakhir sebenarnya, Nita, apa yang perlu Nita sampaikan, pesan atau tips bagi pelaku UMKM lain yang ingin mengangkat kembali potensi kuliner daerah atau jajanan masa lalu agar bisa eksis kembali?
Silakan. Jangan ragu untuk ini apa, kita kembangkan rasa atau cemilan dari yang anggapnya kita kayak kenangan begitu. Jadi kita harus tetap lestarikan masakan-masakan atau kue-kue tradisional agar orang-orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang hingga nanti cucu apa masih bisa menikmati apa yang dulu kita rasa dari orang tua dan nenek. Kayak begitu. Semoga orang-orang yang tetap melestarikan apa rasa tradisional hingga masa kini itu usahanya lancar, makin berkembang. Semoga kita juga bisa tembus ke pasar luar negeri. Amin. Kayak gitu. Iya deh. Baiklah, terima kasih buat Anita Nasir, owner dari Nasta PY Coin sudah hadir di siang hari ini. Semoga usahanya sukses ya. Nasta Nasta lagi. Ya produknya Nasta ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan dan semoga jualannya laku terus lah. Amin. Apalagi bulan Ramadan ini begitu ya. Terima kasih Kak terima kasih untuk hari Nita. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.